BB Podcast ready 3, 2, 1. Memberi hadiah tanpa mengeluarkan uang. Oh iya. Iya. Benar. Pada saat itu juga ekonomi juga anjlok Iya. Pak ya, untuk segala macam keperluan kuliah atau apa. Jadi Fitri ingin mengasih hadiah ke teman dengan cara memberikan hasil lukisan Fitri ke teman tadi. Berhubung acaranya di acara besar, di acara hotel, dan semua orang itu kan kebanyakan bawa kadonya itu berupa tas, jam Iya. tangan, baju. Nah itu Fitri sendiri loh yang bawa lukisan itu beda dari yang lain. Nah tanpa Fitri bungkus pakai kado, pakai bungkus Langsung. langsung pakai plastik yang bening itu kan. Tapi pakai bingkai kan? Iya pakai bingkai. Bingkai. Jadi ya pas pertama kali masuk ruangan itu jadi pusat perhatian orang. Oh. Banyak loh yang tanya, bagus juga deh dikasih hadiah pakai lukisan kayak gitu. ini kayak mewah tapi tidak mengeluarkan budget yang lumayan Yang mahal. banyak. Iya, cukup modal bingkai sama kertas sama pensil. Iya. Itu dari sanalah dari mulut ke mulut ya mulai ada satu persatu yang Order. order. Itu saran dari teman saya Pak. Awalnya nggak kepikiran mau jual lukisan. Karena ada orderan itu kan. Iya. Makanya sampel tuh teman sekalian kalau Iya, misalnya benar ada sekali, orderan Pak. jangan apa ya tanggung-tanggung untuk memberikan gratis. Ya, kita kan kadang-kadang kan tidak mengharapkan ini untuk sebagai macam, tapi dari situlah keuntungan itu sebenarnya itu. Itu kira-kira berapa itu Pak dulu? Dulu sih saya sih belum tahu ya harga pasaran lukisan itu berapa. Jadi belum nanya. Jadi saya pertama kali jual ada yang menanyakan mau pakai bingkai atau mau kertas satu Langsung. lembar aja. Nah kalau mau satu lembar aja itu saya kasih harga 85.000. Oh 85.000 satu lembar. Itu berarti ukuran A4. Iya benar sekali Pak. Kalau pakai bingkai itu Fitri kasih biasanya 120. 120 ya. Bingkainya warna putih apa ada bingkai polos atau ada motif-motif? Itu tergantung request konsumen Pak. Oh iya, teman-teman. Oh berarti ada paket-paketnya ya Kak Fitri ya? Iya, benar Paket sekali. segala macam. Kalau dia mau bikin yang besar gitu, bisa. Bisa Pak. Bisa ya? Tapi memakan waktu yang Iya. sangat lama. Karena dia ini ya teman-teman sekarang apa ya? Handmade buatan tangan. Jadi perlu Iya, waktu. memerlukan imajinasi, memerlukan Iya. pikiran yang benar-benar apa sih? Benar-benar luang, benar-benar jernih Iya, gitu. benar-benar. Dan apa ya? Kalau misal bisnis lukisan berarti backgroundnya Kak Fitri bisa melukis berarti. Bisa, tapi nggak sehandal pelukis Handal, yang pro. kayak nggak Ya ala kadarnya ya. ala kadarnya. Ala kadarnya. Ya. Itu bisnis lukisan menguntungkan pada waktu itu. Gitu. Iya, menguntungkan. Emang pada waktu tahun berapa itu kira-kira? Sekitar 2018. Iya, 2018 itu memang pada masa-masa itu teman-teman sekalian ketahui bersama bisnis lukisan yang dari kerajinan tangan ya teman-teman sekalian itu sangat booming. Itu sebelum pandemi Kak Fitri ya. Ada juga mahasiswi pernah memberi kami lukisan, tapi lukisan itu Kak Fit bukan digambar, tapi dia lebih kepada dibentuk pola. Jadi kertas-kertas misalnya ada nih, ya mungkin awalnya dia tuh digambar dulu nih pola orangnya kan, tapi di setiap beberapa bagian dipotong. Oh. Seperti itu ditempel. Itu beberapa kesenian. Jadi kadang-kadang bisnis ini tidak mengenal kata-kata dialog misalnya. Tergantung kita bagaimana kita bisa membaca peluang itu Kak Fitri. Itu yang pertama bisnis Kak Fitri. Yang kedua ada lagi. Kenapa nggak fokus itu lagi sekarang? Bisnis lukisan. Kira-kira. Sebenarnya sih kalau bisnis lukisan dibilang nggak lagi tuh bukan masih. Tapi belum sempat aja mengerjakan. Oh iya. Karena ada bisnis yang lain. Mas, nanti banyak nih percetakan ada ya kan bisa lagi. Yang apa Velux ya? Iya, Yang Velux Velux itu IT. ada sebagai macam. Cuman yang harus kita sadari bersama teman-teman sekalian, banyak motivasi ya orang itu kenapa dia itu berbisnis pada saat kuliah. Nah kira-kira Kak Fitri kan belum menjelaskan nih latar belakang Kak Fitri, kenapa Kak Fitri dengan tidak meninggalkan kuliah fokus menggeluti dunia bisnis dari dulu sampai sekarang. Silakan Kak Fitri. Kalau dari dulu sih
awal-awal kuliah tuh saya bekerja sambil kuliah. Dulu awal semester pertama itu pernah bekerja di toko elektronik. Sebagai bukan yang montir bukan. Bukan. Tapi lebih kepada di depan. Di administrasinya. Itu tuh semacam jualan kulkas, lemari kayak itu. Tapi bertahan cuma sebentar sih karena dengan waktu kuliah itu nggak sinkron. Iya pasti. Agak sulit mengatur waktu. Itu part time atau full time? Part time biasanya. Kayak ini apa sih, Fitri bisanya kapan gitu? Oh, ya kesepakatan dulu ya. Berarti nyocokkan waktu kuliah pada saat itu dengan si pemilik itu. Iya Pak. Tapi sebelum kuliah sih bekerja di situ dulu. Oh. Kan menunggu waktu kelulusan kuliah itu. Berarti setelah lulus sekolah. Setelah lulus sekolah sudah kerja, tiba-tiba sambil jalan daftar kuliah. Nah itu mulai. Iya. Masih jalan pada saat itu. Tapi dipikir-pikir kan pekerjaan itu kan mengganggu waktu kuliah. Jadi Fitri cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kuliah. Nah pada saat itu cari-cari iseng-iseng sih. Pernah bekerja di rumah makan. Tapi bukan siang, malam. Rumah makan malam. Padang bukan? Bukan. Rumah makan malam itu dari jam 5 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam Fitri ngatur waktu itu ya lumayan sulit sih. Kadang ngantuk kan, kuliah kan kayak itu kan. Iya, pulang-pulang capek kan. Iya, demi mencukupi keperluan kuliah atau apa kan. Dan juga sebagai anak perempuan pertama ya harus tegar, harus kuat, harus kerja keras. Mana adik-adik mau ini sekolah kan, pasti butuh biaya yang cukup banyak. Terus seiring berjalannya waktu, itu kan libur kuliah tuh. Jadi sayang kalau bekerja cuman bagian malam. Jadi cari pekerjaan lagi siang. Dari jam 7 sampai sore 5 itu nggak ada jeda istirahat sih, cuma istirahat pas bekerja itu kan. Cari ini pernah bekerja di toko kain. Toko kain Kayak kain apa sih? Kain buat kebaya gitu. Oh, kebaya meteran itu ya. Bahan. Sebenarnya sih sebagai mahasiswa sih kebanyakan sih malu sih kalau bekerja sambil kuliah. Nah itu tadi kita harus buang gengsi, buang rasa malu kita. Ya buat apa kalau kita menahan rasa malu tapi di balik itu semua kita banyak keperluan yang harus kita wujudkan tapi kita tunda gitu. Nah tadi teman-teman sekalian bahwasannya apa ya? Banyak motivasi seseorang untuk kenapa mulai bisnis, mulai dari kondisi ekonomi, kemudian lagi mulai dari emang passion dia di situ. Tapi yang harus kalian teman-teman sekalian kunci ya. Sebenarnya itu kita mulai bisnis itu kan secara tidak langsung kita tuh berinteraksi sama orang lain ya Kak Fitri ya. Jadi kadang Pak gimana Pak misalnya kan, aku ini pemalu aku. Nah itu berarti kalian sudah tahu kelemahan kalian kan, makanya dibenahi. Kok aku malu Pak sebagai macamnya. Habis itu apa lagi? Aku nggak ada modal Pak. Nah modal ini kadang-kadang ya teman-teman sekalian. Banyak kok pebisnis mengatakan sebenarnya kita tuh ada modal. Apa sih modalnya? Diri kita itu adalah modal yang paling penting di situ. Ada kemauan saja itu sebagai modal. Yang tadi Kak Fitri sebagai macam bagaimana beliau susahnya membagi waktu kuliah lah, kerja lah, habis itu lagi mulai bisnis. Itu salah satu konsekuensi yang harus kita terima.